Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gereja Plot. Ya, kali ini sudah lama ya saya tidak konten lagi. Kali ini mencoba untuk konten yang berbeda. Kali ini saya akan menunjukkan atau mengekspresikan video tersebut atau yang dikatakan kita sebagai reaction ya. Kita mulai. Baca. Ada seorang dokter yang ciri-ciri penyebab penyakit diabetes ya. Coba kita dengarkan. Pak, penyebab penyakit Nah ini diabetes apa Pak? Gula, manis-manis. Pertanyaannya, apakah di sini yang suka manis-manis pasti kena diabetes? Siapa di sini yang suka manis-manis tapi tidak kena sakit diabetes? Tapi ada juga orang di luar kira-kira sana tahu yang nggak tidak apa suka penyebab manis-manis diabetes tapi sakit kata dokter diabetes. ini? Apa penyebab penyakit diabetes kalau begitu? Pola makan umum. Kira Sekarang saya mau sedikit ngasih kuliah nih. Di dalam tubuh kita adalah sebuah satu kesatuan, mulai dari sistem organ, suborgan, jaringan, dan sel. Bagian terkecil dalam tubuh kita adalah sel. banyak juga ya ternyata sel dalam Ada berapa tubuh kita. jumlah sel dalam tubuh kita? Ada triliunan. 500 triliun sel. Mulai dari sel kulit, Oh, sel otot, tulang, dan organ. Semua dibentuk oleh sel. Sekali lagi, tolong perhatikan, bagian terkecil tubuh kita adalah sel. Jadi artinya jika ingin membuat tubuh Bapak sehat dan kuat, buatlah sel kita sehat dan kuat. Jadi kalau ada penyakit muncul, berarti terjadi kerusakan sel. itu solusinya apa sih? Lalu apa penyebab penyakit Rawan, diabetes? kan? Jadi Kerusakan diabetes itu sel bukan dari gula, tapi pada dari organ kerusakan pankreas dan sel. dan kerusakan Nah, berarti itu sel pada hormon insulin. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pankreas dan hormon insulin itu rusak? Ada yang tahu? bentar ini kisah seram apa ya? Coba kita lihat. Teori Nah, jadi itu gitu guys. Ini kasus yang tadi dikatakan sama dokter lagi, tapi ini kasusnya berbeda. Kasus diabetes anak meningkat. Ketua IDAI hindari kebiasaan pemberian susu UHT untuk anak. Nah, dengerin ya kalian para ibu-ibu. Jadi dihimbau kepada ibu-ibu kalau mau memberikan susu bubuk atau susu UHT, dilihat dulu kadar gulanya, kadar lemaknya atau vitaminnya. Jadi harus ini ya, hati-hati ya. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Apa itu? Kucing santai banget. Elah dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Elah. Tahu nggak menyebabkan diabetes itu di anak muda karena apa? Bukan karena nasi sebenarnya. Ini ada kasus lagi nih. Ini datang dari dokter yang lain. Penyebab diabetes di usia muda bukan nasi. Kita coba dengerin ya guys. Apa? Sangat kasihan sebenarnya nasi itu dihujat terus. Yang salah itu minuman manis yang instan dalam botol. Gitu. Jadi kalau bayangkan itu dalam satu minuman botol
Yang Superindo tuh aku salut ya. Superindo tuh sudah ngasih derajat manis levelnya dari 1 sampai 4. Itu minuman-minuman pemanis itu gulanya tuh bisa 20 graman, bro. Anjir, banyak banget. Iya, itu yang menyebabkan sebenarnya anak muda di usia 20 tahunan kan minum itu. Dia nggak kerasa kan. Efeknya tuh baru kerasa umur 40, tiba-tiba cuci darah. Nah, bagi kalian yang suka minum minuman yang di botol, itu yang menyebabkan diabetes. Jadi bukan karena nasi. Dan ini bener, hari ini ngomong bukan aku, ini dokter spesialis penyakit dalam subginjal, kemarin dokter Deksa, itu bisa dicek Twitter dan medsosnya, dia mengatakan ada tren hemodialisa atau cuci darah itu ke usia 25-35. Dan riwayatnya mereka tuh minum minuman manis yang dalam botol. Nah kalau nasi, kita masih butuh buat energi. Iya, betul. Nah caranya untuk mengatur kita tuh sebenarnya olahraga, Pak. Cukup jalan, mulai dari jalan 5.000 step per hari dalam satu. Nah, itu cara mengatasinya. Jadi, kalau kita mau menghindari dari diabetes, kita harus olahraga. Contohnya lari kecil, lari di tempat. Nasi. Ya udah. Segitu aja. Iya. Cukup. Dengan Itu konsisten dulu. dan disiplin. Iya, kalau sudah bisa konsisten jalan kaki, berarti konsistenmu terbentuk. Kau boleh memilih mau lari, mau bulu tangkis, mau badminton, mau bola, mau basket, atau mau gym. Karena jangan sampai FOMO tuh bagus, FOMO olahraga. Tapi biasanya orang FOMO olahraga itu langsung pengen naik cepet. Padahal fisiknya nggak siap. Iya. Itu sama aja kamu mau pakai beat karbu, Iya. tapi balapan sama ninja. Tahu nggak M-nya? Nah, itu ya. Jadi intinya kalau kita mau terhindar dari diabetes, usahakan olahraga. Ya, contoh kecilnya kayak lari di tempat, lari pagi, ya begitulah. Jadi begadang tuh boleh, tapi ada jatahnya. Nah, ini ada tips lagi dari dokter Kalau kita begadang Tirta. terus-terusan, walaupun kita tidur siang, Kita dengerinnya inilah bahayanya begadang. Kita dengerin. itu kita mengurangi jatah kita di masa tua. Kayak ngambil voucher ibaratnya. Waduh. Jadi ketika kita malam, itu terjadi pergantian sel tubuh yang rusak. Ini orang teoritis, bro. Iya. Ini tenanan nih. Iya. Jadi kalau kamu tidur, itu kan kamu yang beraktivitas cuma otak sama tubuh-tubuh yang otomatis. Sel kulit diganti, sel rambut diganti, kuku bertambah panjang, sel yang rusak diganti. Makanya ketika olahraga pegel-pegel, masa otot berkembang. Karena jam tidurmu kamu ambil, dia nggak sempat recovery. Dan recovery itu terjadi ketika sinar matahari itu nggak ada. Ketika dia udah tahu tuh bukan di saat ganti tidur. Jadi walaupun kamu tidur di siang, kamu tuh hanya mengistirahatkan otakmu, tapi selmu tuh nggak sempat ganti. Sel yang rusak ini akhirnya numpuk dan jadi zat kanker. Itu ceritanya. Kanker. Nah, itu guys bahayanya begadang ya. Jadi akan menimbulkan kanker-kanker yang amit-amit gitu ya. Tiap hari makan ikan. Ya, kalau menurut American Heart Association, perkumpulan Nah, ini jantung di Amerika, ada rekom tips kesehatan lagi tiap hari makan ikan. Apa manfaatnya? rekomendasi tiap orang paling sedikit 2 kali dalam 1 minggu itu ada asupan ikan. Ya, itu rasanya enteng sekali. Jadi seminggu harus 1-2 kali dalam seminggu harus makan ikan. Tapi ada orang yang makan ikan tiap hari loh. Ya, ternyata dalam literatur penelitian mengonsumsi ikan ketimbang mengonsumsi lemak-lemak jahat lainnya hewani, sama-sama hewani. Ternyata ikan tuh jauh lebih unggul. Orang yang tiap hari makan ikan laut itu tentu saja dapatkan banyak omega 3, buat jantung lebih sehat, pembuluh darah kita aman, proteinnya enteng, buat ginjal pun. Tuh, itu ya baiknya atau manfaatnya makan ikan laut ya. Ibrahim Jibar tidak lebar. Lo baca chat gue gak sih? Dibaca Nah, kan apa gue ini? nggak ada warna birunya, nggak ada warna birunya kemana? POP ketika temen lu yang centang biru WA-nya dimatiin. Nah, siapa dah? Ya gue matiin. Kenapa lo? Lo RW lo? Bukan. Lurah? Bukan. RT? Ya bukan lah. Ketua posyandu lo? Bukan juga. Kenapa so penting? Jangan so misterius. Ngechat lo gue doang. Gue kasih. Iya bener, lagian sosok misterius yang WA centang biru dimatiin, terus WA profilnya nggak ada. Tahu limbat nggak bisa ngomong. Kalau di chat ada ketahuan tuh baca apa enggaknya, ada warna birunya.
Lu banyak hutang. Kagak lu. Banyak hutang Kagak lu sekarang dikejar-kejar. Enggak gitu. Gua bilangin di grup. Jangan. Jangan. Nah, jangan-jangan itu ya kayak kalian selalu menyembunyikan identitas kalian karena ya itu dia tadi yang dibilang sama abang tadi itu punya utang. Makanya jangan so misterius. Yain. Gua kesini mau ngomong gitu doang. Terus udah gitu doang. Iya, ntar gua ngomongin di grup. Jangan. Jangan. Please, jangan. Bilangin Jangan. Ya udah, makanya yain. Gak usah so penting. Iya. Loh Mbak, kalau tahu dahsyatnya menyusui suami, pasti Mbaknya akan ketagihan jadi nyusuin bayi gedenya Nah, ini terus. ada resep rahasia dari Ibu Bidan. Katanya kalau suaminya menyusui itu baik bagi suaminya dan istrinya. Kita dengarkannya Bu Bidan. Iya, jadi manfaatnya banyak banget. Jadi bisa menyehatkan jantung karena nanti kan jantungnya deg-degan gitu ya saat nyusuin. Nah, terus nanti Tuh, salah satunya bisa menyehatkan jantung baik dari si perempuannya, si istrinya ataupun si suaminya ya. juga bisa menyehatkan paru-parunya juga. Terus bisa membuat badannya langsing loh. Belum tahu ya? Iya, jadi saat menyusui Nah, gampang kan. Jadi kalau ada istri yang mau diet, ya menyusuilah suaminya ya. 3 menit itu bisa membakar 12 kalori. Nah, kalau mau nggak dilepas terus, waduh tambah langsing nanti ya. Iya, terus bisa bikin kulitnya sehat juga, bisa bikin awet muda, terus bisa menghilangkan hormon Tuh bisa menghilangkan stres, bisa mengawetkan muda. stres juga, jadi memunculkan hormon bahagianya. Karena bahagia tadi akhirnya jadi awet muda. Jadi jangan lupa nyusuin suami tiap hari juga nggak apa-apa ya. Nah, itu dia. Jadi penasaran, saya juga mau nyoba. Mas Calvin. Oh, ini ya yang lagi viral sekarang, Kelvin. Coba kita dengarkan apa kata-katanya dia. Kata dong Mas Calvin. Kata-kata siang ini. Oke, kata-kata ya. Aku berani jujur dengan cewek yang tercinta dan aku berani ngomong jujur, ingin bicara jujur padanya. Tapi si cewek Ini ngebahasnya kata-kata atau curhat ya? menjawabnya apa tuh? Artinya dia udah menjawab apa tuh? Saya itu udah mulai merasakan yang namanya trauma. Oh yeah. Sedikit nggak nyambung ya. Ya, tapi itulah yang membuat dirinya viral, guys. Week-week yang harus dijauhi atau jangan Nah, ini apa nih? Ada tips lagi dari ini. Gaya week yang akan membahayakan. Coba kita dengarkan ya. terlalu sering. Annal jima ayuzdana bufi hali kiyami, yaitu adalah gaya dalam keadaan berdiri. Kenapa demikian? Li'annahu yudho'ifu al-kila warukaba, karena itu akan menyebabkan terhadap cepat rusaknya ginjal dan juga dengkul kita akan cepat rusak. Apa katanya? Coba ulang ya. Yaitu adalah gaya dalam keadaan berdiri. Kenapa demikian? Li'annahu yudho'ifu al-kila. Tuh, gaya dalam keadaan berdiri. Nah, bakal apa guys? Warukaba, karena itu akan menyebabkan terhadap cepat rusaknya ginjal dan juga dengkul kita akan cepat rusak. Nah, itu. Jadi bahayanya gaya wik saat berdiri itu membahayakan dari rusaknya alat vital perempuan atau si laki-laki akan merusak ke ginjal kita ya. Wa fi hali julusi li annahu yurisu waj'akila wal batni, dan juga gaya sambil duduk li annahu, karena Nah, ini juga ada nih gaya wik sambil duduk. Apa bahayanya? itu akan menyebabkan terhadap sakit ginjal dan juga sakit perut. Tuh, sama akan membahayakan sakit ginjal dan juga sakit sabah perutnya. Dan gaya-gaya yang lain yang harus kita jangan terlalu sering itu adalah su'udul mar'ati ala rijali, yaitu seorang perempuan di atas laki-laki. Berarti gaya laki
gayanya ini kalau bahasa Sunda ajul gedang. Ini bahaya lagi, satu lagi. Ini bahaya gaya wik-wik yang membahayakan adalah ajul gedang atau diwot ya. Annahu yurisu al-kuruha fil ahlili, akan menyebabkan terhadap luka dalannya tempat kencing Tuh. Jadi gaya wik-wik yang membahayakan yang ketiga adalah gaya wot atau gaya yang si wanitanya di atas, laki-lakinya di bawah, itu akan membahayakan ke si laki-lakinya. Akan membahayakan si lubang kemaluannya itu sakit. laki-laki. Jadi kencingnya ini akan bermasalah atau tersumbat. Mungkin segitu dulu reaksi dari saya. Jangan lupa untuk terus tetap support saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti terus sosial media saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.